Bapak, karomah itu kalau disampaikan, karomah gitu, orang pasti terbayang berbagai macam hal, termasuk hal-hal tentang keistimewaan mampu berjalan di atas air, mampu berjalan di awang-awang terbang maksudnya, mampu menjadi penyembuh yang nggak ada penyakit yang nggak bisa sembuh pasti sembuh. Karena itu seperti itu. Duit metu teko ni sore. Nah, niku karomah-karomah. Tapi sebetulnya di dalam Al-Qur'an bahkan juga di dalam kitab Al-Hikam ini disebutkan bahwasanya karomah yang mulia itu ya takwa. Bagaimana Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian atau karomah. Karomah itu kan akrom makum nih. Karomah yang paling ya itu adalah takwa. Dan bagian-bagian dari takwa itu diantaranya adalah tidak turut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu niku pripun? Hawa nafsu niku nggih contone judi, minum, pokoknya sing elek-elek niku lho nuruti hawa nafsu. Itu adalah hikmah yang 178. Rubbama rozakol karomata malam takmullahul istiqomah. Rubbama rozako seringkali atau juga kadang dimaknai terkadang Allah memberikan rezeki atau menganugerahkan al-karomatah karomah man kepada orang lam takmul yang belum sempurna lahu untuk orang tersebut al-istiqomatu istiqomah. Jadi istiqomah itu juga dianugerahkan oleh Allah bagi orang-orang yang belum istiqomahnya belum sempurna. Nah, kemarin dijelaskan banyak hal. Malam ini kita melanjutkan penjelasan itu. Wakilalahu lan diucapakan lahu maring Abul Abbas Al-Marsi dan disampaikan atau diceritakan kepada Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi atau kadang orang membacanya Al-Marsi niku gurunya Syekh Ibnu Athaillah yang ngarang kitab Al-Hikam. Nah, beliau niku orang yang awalnya anti tasawuf. Yang Syekh Ibnu Athaillah itu awalnya anti tasawuf, tapi setelah ketemu dengan Abu Abbas Al-Mursi itu kemudian setuju dan bahkan berguru. Nah, satu saat diucapkan kepada beliau, inna fulanan yuqalu innahu yamurru fi lailatin ila Makkah. Sesungguhnya ada seseorang fulan yuqalu yang diceritakan innahu bahwasanya fulan tersebut yamurru berjalan fi lailatin dalam satu malam ila Makkah maring Mekah sampai ke Mekah. Dalam satu malam sampai ke Mekah. Kalau sekarang nggak heran lagi, pakai Garuda, pakai Saudi Arabia, pakai Qatar. Itu 10 sampai 11 jam sudah sampai sana. Nah, dulu sebelum ada pesawat, gitu, orang itu diceritakan ada yang seperti itu. Nah, bagaimana sikap jawaban dari Syekh Abul Abbas Al-Mursi tentang cerita seperti itu? Faqala, maka beliau itu menjawab begini. Asyaitonu, setan itu yamurru fi lahdatin, berjalan di satu kedepan. Minal masyriqi dari daerah masyrik, daerah timur sana, ilal maghrib sampai daerah barat. Wa huwa fi laknatillah, dan setan itu di dalam laknat Allah. Jadi karomah semacam itu orang bisa lempit bumi cepat sampai ke Mekah dalam semalam bahkan 1 jam itu bukan tanda diterima oleh Allah. Karena setan juga bisa seperti itu. Bahkan lebih hebat setan kalau tanda orang diterima Allah itu adalah karomah-karomah model seperti itu. Itu satu. Ya, wakilalahu dan diucapkan juga diceritakan kepada Syekh Abul Abbas Al-Mursi, yuqalu inna fulanan yamsi alal ma. Diceritakan inna fulanan, fulan itu yamsi berjalan alal ma'i di atas air.
berarti berjalan di atas air tanpa kapal, tanpa perahu. Faqala, bagaimana sikap Syekh Abdul Abbas Al-Mursi? Ada cerita seperti itu, beliau menjawab, al-khitanu utawi ikan, filmai di dalam air. Bahkan ikan itu berenang dalam air, watoiru, sementara juga burung fil hawai itu di awang-awang atau terbang. Ajabu, itu lebih mengagumkan mindalika daripada orang yang berjalan di atas air. Artinya jawaban-jawaban Syekh Abdul Abbas Al-Mursiyi itu ingin mengajarkan pada kita bahwasanya ora usah gumunan dengan seperti itu. Mengapa kita tidak usah gumunan? Karena kita itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan untuk ibadah. Bukan untuk melayu-melayu nang dhuwur banyu, bukan untuk ngawan. Iso melayu-melayu nang awang-awang atau terbang bisa berjalan di atas air, ya, bisa ilmu lempit bumi sekedip mata sampai sana sini, itu kalau tidak taat kepada Allah tidak ada gunanya. Sesungguhnya yang ingin diceritakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dengan mengutip Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini itu. Isik hebatan wong sing taat nang Gusti Allah. Nah, mesti pikiran kita kan gini. Piye Pak, nek iso ngawang rono rene bisa berjalan di atas air, bisa lempit bumi, tur ya wonge taat. Ya alhamdulillah nek saged ngoten. Yang penting taatnya itu. Jadi nek mboten saged ngoten niku, taatnya niku lebih hebat. Taat kepada Allah itu lebih hebat daripada hal-hal yang seperti itu. Saya sepakat. Saya sepakat. Ini kan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Insyaallah semua orang sepakat.